dari notasi ilmiah, lalu memahami cara membentuk notasi ilmiah, dan terakhir nanti kita akan mencoba menyelesaikan soal yang berkaitan dengan notasi ilmiah. So langsung aja kita mulai ke yang pertama ya, memahami maksud dari notasi ilmiah. Oke, apa itu notasi ilmiah? Notasi ilmiah itu adalah bentuk pangkat yang disepakati untuk memudahkan penulisan bilangan yang sangat besar atau sangat kecil dengan cara mengalihkan suatu bilangan antara 1 sampai 10 dengan perpangkatan 10. Oke, jadi nanti bentuknya itu kurang lebih kayak yang di kotak kuning. Ada A dikali 10 pangkat N. A-nya itu adalah angka antara 1 sampai 10, lalu dikali dengan 10 pangkat N. Nah, N-nya itu tergantung dari angkanya, seberapa besar atau seberapa kecil. Nah, supaya kalian lebih paham, Pak Beni kasih contoh nih, mana yang notasi ilmiah dan mana yang bukan. Di tabel ini sebelah kirinya ada bilangan biasa, sebelah kanannya ada notasi ilmiah. Nah, untuk yang bilangan biasa, misal nih, 3.600.000. Kalau dijadikan notasi ilmiah, 3,6 kali 10 pangkat 6. Kira-kira ini benar apa enggak? Kita cek ya. Kan pertama 3,6-nya dulu. 3,6 udah sesuai belum dengan kriteria ini? Antara 1 sampai 10. Benar dong ya kan? Karena kan 3,6 ada di antara 1 sampai 10. Kalau Pak Beni buat garis bilangan, misal ini 1, ini 10. 3,6 kan kira-kira ya di sini lah ya, 3,6. Berarti kan ada di antara 1 sampai 10. Maka sampai 3,6-nya udah benar. Terus dikali 10 pangkat N, N-nya 6. Nah, ini juga udah benar. Maka bentuk kayak gini udah disebut notasi ilmiah kayak gitu. Bisa dipahami ya. Sekarang contoh yang kedua, misalnya ada 0,000000098 misalnya. Nah, bentuk kayak gini ini kan sebenarnya angka yang sangat kecil sekali. Nah, biar memudahkan penulisan, makanya ditulis dalam bentuk notasi ilmiah. Nah, kita cek. Sekarang dia tulisnya 9,8. Apakah 9,8 itu antara 1 sampai 10? Kita cek lagi. Kalau kalian masih belum kebayang, tulis aja di garis bilangan. Kira-kira kalau ini garis bilangan 1 sampai 10, 9 kurang lebih di sini ya misalnya. 9,8 kan misalnya di sini. Sebelum 10 kan? Maka 9,8 itu udah benar di antara 1 sampai 10. Berarti sampai 9,8-nya udah benar nih. Terus dikali 10 pangkat N. N-nya minus 8. Nanti dapatnya dari mana? Pak Beni ajarkan setelah ini ya. Tapi pola kayak gini, ini udah notasi ilmiah. Kayak gitu. Gampang kan? Lanjut yang terakhir. Misalnya, ini Pak Beni hapus dulu. Nah, misalnya ada 497 juta. Ini kan angkanya besar sekali. Daripada kita tulis nolnya banyak-banyak, mendingan kita tulis dalam bentuk notasi ilmiah. Di sini ditulis 49,7 kali 10 pangkat 7. Nah, ini benar apa enggak? Kita cek. 49,7 apakah ada di antara 1 sampai 10? Di sini kan 1 sampai 10. 49 aja, ini kan jauh di sebelah kanannya 10 kan? Berarti ini salah. Ya kan? 49,7 ini salah nih. Berarti ini bukan notasi ilmiah. Kayak gitu ya. Nah, gimana cara membentuk notasi ilmiah ini? Setelah slide ini akan Pak Beni jelaskan. Oke, ini dia cara membentuk notasi ilmiah. Nah, sekarang kita fokus ke bilangan yang lebih dari 10. Tapi sebelumnya Pak Beni ingatkan lagi ya, penulisan notasi ilmiah yang disepakati secara internasional itu kayak yang Pak Beni kotak kuning ini ya, A dikali 10 pangkat N. Jadi harus kayak gitu bentuknya. Oke ya, siap ya. Nah, caranya gimana? Pertama, pindahkan desimalnya ke kiri. Lalu nanti kita ambil pangkat yang positif. Kayak apa tuh? Kita ke contoh aja ya supaya kalian lebih paham. Di sini ada bilangan 270.000. Pak Beni gedein aja biar kalian kelihatan lebih jelas. 270.000. Tuh 23. Nah, ini kan belum notasi ilmiah. Sekarang kita mau ubah ke notasi ilmiah. Ini nanti jadinya kan polanya nanti titik-titik dikali 10 pangkat titik-titik. Kayak gitu kan? Nah, lihat langkah pertama pindahkan desimalnya ke kiri. Desimal itu kan tanda komanya ya. Pertama kita kasih koma di 0 yang pertama. Kita kasih koma. Sekarang sisanya apakah 27.000 itu ada di antara 1 sampai 10? Belum kan? Kasih koma lagi. Kalau belum juga kasih koma lagi.
Kalau belum juga kasih koma lagi. Sekarang tersisa tinggal angka 27. Apakah 27 berada di antara 1 sampai 10? Enggak kan? Berarti kasih koma lagi. Nah, sekarang 2,7. 2,7 udah di antara 1 sampai 10 kan? Ingat ya, syaratnya tadi kan si A ini harus berada di antara 1 sampai 10. Nah, 2,7 sudah di antara 1 sampai 10 kan? Maka kita tulis nih di sini 2,7. Lalu kali 10 pangkat berapa? Kita lihat komanya ada berapa. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti nanti pangkat 5. Kayak gitu. Gampang kan? Jadi kayak gini ya. Hasilnya nanti 2,7 dikali 10 pangkat 5. Semoga kalian bisa memahami ini dengan mudah. Lanjut lagi. Sekarang untuk bilangan antara 0 sampai dengan 1. Nah, kalau kalian bingung antara 0 sampai 1 tuh angkanya berapa? Pokoknya 0, bla 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 misalnya. Contoh nih. Ini kan garis bilangan. Ini 0, ini bilangan 1. Kalau antara 0 sampai 1 misalnya 0,2, 0,3, 0,456 misalnya. Pokoknya yang 0, bla 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 itu adalah bilangan antara 0 sampai dengan 1. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang gimana cara membentuk notasi ilmiah kalau angkanya di antara 0 sampai 1? Langkah pertama, pindahkan desimalnya ke kanan. Lalu nanti kita ambil pangkat yang negatif. Oke, langsung aja ke contoh soalnya ya. Di sini Pak Beni gedein dulu deh angkanya. 0,000 berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 nolnya ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lalu 14. Kita pengen jadiin suatu notasi ilmiah. Berarti ini kan nanti sesuatu dikali 10 pangkat sesuatu. Oke, langsung ke caranya. Kita pindahkan desimalnya ke kanan. Berarti pindahin ke sini. Masih belum antara 1 sampai 10 kan? Pindahin terus, pindahin terus, pindahin terus. Pindahin lagi sampai di sini. Sekarang 1,4 udah di antara 1 sampai 10 dong, ya kan? Nih, ini misal garis bilangan, ini angka 1, ini angka 10. 1,4 ada di mana? Ya kurang lebih di sini dong, 1,4 ya kan? Berarti sudah berada di antara 1 sampai 10 kayak gitu. Oke? So, nanti jawabannya adalah di sini 1,4. Lalu 10-nya pangkat berapa? Kita lihat, kita geser komanya berapa kali tadi? Berarti kan di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti nanti pangkat 7. Tapi ingat, untuk bilangan ini pangkatnya yang negatif ya. Berarti nanti pangkat minus 7. Kayak gitu, bisa dipahami kan? Gampang ya yang ini ya. Oke, kita sudah membahas tadi caranya membentuk suatu notasi ilmiah. Nah, sekarang kita masuk ke contoh soal. Yang pertama, tentukan apakah penulisan notasi ilmiah berikut benar atau salah. Kita cek yang pertama dulu ya. 12,5 kali 10 pangkat 7. Kita cek ininya dulu nih. 12,5 apakah berada di antara 1 sampai 10? Enggak kan ya? 12 aja tuh udah lebih dari 10 kan? 12,5 ya lebih lagi. Berarti yang ini salah nih. Harusnya gimana? Harusnya berarti kan kita geser aja komanya satu lagi di sini. Berarti jadi 1,25. Karena kita geser satu lagi, maka pangkatnya nambah 1. Berarti pangkat 8. Kayak gitu. Gampang ya? Next, sebelahnya 5,5 kali 10 pangkat 6. 5,5-nya udah benar ya. 10 pangkat 6 berarti ya udah benar aja sampai sini. Next, 1,3 dikali 10 pangkat minus 4. 1,3 sudah benar juga ya. Sudah berada di antara 1 sampai 10. So, ini udah benar juga. Kayak gitu. Oke, lanjut lagi. Tuliskan bilangan berikut ke dalam notasi ilmiah. Kita lihat angka yang pertama nih, 6.780.000. Itu berarti kan bilangan yang lebih dari 10 dong, ya kan? Berarti kita pakai cara yang kotak kuning. Pertama, pindahkan desimal ke kiri. Kita pindahin dulu. Di sini jadi 1, 2, 3, 4, 5. Ini masih 67,8 kan? Berarti masih lewat dari 10 ya. Berarti geser lagi sekali lagi. Sampai sini. Berarti nanti jadi 6,78 dan seterusnya kan? So, ini nanti jadi 6,78.
kali 10 pangkat, kita cek komanya ada berapa tadi. Oke, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti nanti ini 10 pangkat 6 kayak gitu. Oke. 6,78 dikali 10 pangkat 6. Gampang kan? Lanjut lagi. Di bawahnya ini ada 0,0000056. Berarti kan itu bilangan antara 0 sampai 1 kan? So kita pakai cara di kotak biru. Pindahkan desimal ke kanan. Kita pindahin ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti kita jawabannya nanti 5,6 ya. Ini jadi 5,6 kali 10 pangkat, kita hitung komanya ada berapa nih. Kecuali koma yang pertama nggak dihitung ya. Ini kan tadi kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti 10 pangkat 7. Tapi ingat pangkatnya negatif. Berarti nanti 10 pangkat minus 7. Kayak gitu. Gampang kan?